Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian, unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek, percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jaksa-jaksa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan. Ngaco kan. Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Itu hal yang simple, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti logik di belakang equality before the law. Terima kasih. Ya teman-teman, memang penegakan hukum di negeri kita ini, ya khususnya di pemerintahan Jokowi, ya membuat kita banyak terheran-heran dan juga kita menyaksikan bagaimana kemunduran demokrasi di Indonesia. Ya teman-teman sudah tahu bagaimana yang disampaikan oleh hakim tadi teman-teman, dan tentu ini menjadi satu evaluasi bagi pemerintahan Prabowo Gibran bagaimana tentang penegakan hukum di negeri ini, ya di pemerintahan mereka dari tahun 2025 nanti sampai tahun 2029. Dan banyak juga yang disoroti oleh warganet mengenai kebijakan Prabowo di mana mengampuni para koruptor. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya bagaimana hal ini. Katanya di sini warisan Jokowi, ironi kemunduran demokrasi di tangan si anak kandung reformasi di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi. Oke, pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mendapat peringatan keras dari para akademisi, mahasiswa hingga ekonom lantaran dituding mengintervensi konstitusi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden demi memuluskan langkah putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka dalam pemilu 2024.
bagaimana Jokowi, ya, si anak kandung reformasi yang dulu digadang-gadang sebagai harapan baru bagi Indonesia, justru disebut mewarisi kemunduran demokrasi dan HAM. Ya, memang teman-teman, ketika Pak Jokowi muncul sebagai pemimpin, maka dikatakan sebagai harapan baru bagi reformasi, anak reformasi, karena Pak Jokowi orang yang tidak memiliki latar belakang atau keturunan yang punya jabatan tinggi, malah bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tetapi di masa akhirnya teman-teman, bukan menjadi harapan, maka banyak masyarakat yang kecewa akan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke, Joko Sugiarto 59 masih ingat betul bagaimana Jokowi ketika menjabat sebagai wali kota Solo mendekati para pedagang kaki lima PKL agar mau direlokasi dari Monumen 45 Banjarasari ke Pasar Semanggi pada 23 Juli 2006. Kemudian para PKL ini hendak direlokasi sejak 1998 pada era wali kota Imam Sutopo. Rencana itu selalu ditolak. Begitu pula pada era wali kota berikutnya, Slamet Suryanto. Nah, kemudian tetapi di tangan Jokowi, para pedagang yang awalnya menolak keras direlokasi, termasuk Joko, akhirnya melunak. Kalau wali kota sebelumnya hanya ngasih edaran bahwa besok ada rencana pemindahan. Tapi setelah ditengok teman-teman, tempatnya itu jelek kayak kandang kambing, tidak manusiawi, jadi teman-teman menolak kenang Joko ketika ditemui wartawan Fajar Sohidik yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Kemudian menurut Joko, para pedagang diajak berdialog hingga puluhan kali, mulai dari jamuan makan siang hingga dilibatkan dalam rapat dengan berbagai instansi untuk membahas rencana detail relokasi. Nah, ketika dengan Pak Jokowi banyak pendekatan humanis tadi, semua alat negara dilibatkan sampai ke tingkat RT untuk mengajak teman-teman pedagang sampai 100% mau semua kenangnya. Nah, kami dikasih pemahaman bahwa kalau ada relokasi itu teman-teman pedagang akan dimanusiakan. Misalnya dikasih pasar, nanti pedagang disuruh ngasih nama sendiri, warna cat kios pasarnya, pilih sendiri, nanti dikasih alat transportasi umum dari berbagai arah, terus disosialisasikan kepada masyarakat agar langsung pulih kembali ramai. Nah, relokasi ratusan PKL itu akhirnya berjalan bak perayaan. Pemerintah Kota Solo menggelar kirap budaya bersama para pedagang, prajurit Keraton Surakarta, dan prajurit Pura Mangkunegaran. Jokowi bersama Wakil Wali Kota FX Rudi turut serta dalam kirap itu. Menurut Joko, suasana begitu meriah, kisah sukses relokasi PKL itu kemudian melegenda. Nah, Jokowi identik dengan belusukan, istilahnya dalam bahasa Jawa, yang berarti turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Gaya belusukan ini pula yang membuatnya dikenal dan menjadi populer. Dia dianggap sebagai pemimpin yang berakyat dan mau mendengar masyarakat. Pencapaian Jokowi di Solo membuatnya mulai dilirik di pentas politik yang lebih besar. Ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012, meski tugasnya di Solo belum tuntas. Baru 2 bulan dilantik, pemerintahan Jokowi menghadapi persoalan klasik yang tak pernah tuntas di ibu kota, banjir. Sejumlah titik di pusat ibu kota tergenang usai hujan deras menjelang akhir 2012, salah satunya Bundaran Hotel Indonesia. Jokowi kemudian datang ke Jalan MH Tamrin pada 26 Desember 2012 untuk mengecek saluran pembuangan air di area itu. Saat itulah Jokowi masuk ke dalam gorong-gorong. Momen itu dipotret oleh banyak media dan kerap dikenang hingga saat ini. Nah, potret Jokowi masuk gorong-gorong itu pula yang pernah dilihat oleh Pandi 51 dari layar kaca di rumahnya di Desa Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Bagi Pandi, saat itu Jokowi tampak seperti sosok politisi yang merakyat itu bukan hal biasa yang ditampilkan oleh para pejabat di negeri ini. Pandi termasuk yang sempat terpukau oleh gestur itu.
Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa tahun setelahnya kebijakan dari si politisi yang merakyat itu akan mengubah kehidupannya. Semua bermula ketika pada 2019 Jokowi yang baru saja terpilih untuk periode keduanya sebagai presiden mengumumkan akan memindahkan ibu kota dari Jakarta dan membangun ibu kota baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu membuat gelisah masyarakat adat yang mendiami wilayah itu secara turun-temurun. Pandi khawatir suatu saat akan digusur sebab rumahnya dekat dengan tempat pembangunan bendungan Sepaku akan memasok air ke ibu kota Nusantara (KN). Apalagi Pandi tidak memiliki sertifikat atas tanah, rumah, dan kebunnya. Namun Pandi merasa keresahannya itu tidak pernah benar-benar didengar dan dipahami. Tiba-tiba patok batas pembangunan muncul di sekitar rumah-rumah mereka tanpa penjelasan. Ini berbeda gambaran di media yang saya lihat. Jokowi bisa turun ke gorong-gorong, bisa bermasyarakat, ternyata ambisi di baliknya ngeri, kata Pandi. Keresahan yang sama juga dirasakan Yati Dahlia, 32, yang masih tinggal di desa Bumi Harapan, pemukiman masyarakat yang berjarak sekitar 5 km dari titik 0 IKN. Pemerintah menjadikan ganti rugi sebesar 150 juta untuk tanahnya seluas 1,2 hektar. Di tanah itu berdiri rumah, kontrakan, serta warung miliknya. Tetapi hingga kini ganti rugi itu tidak kunjung dibayarkan. Rumah saya yang di belakang sempat saya sewakan, belum ada pembayaran ganti rugi sampai sekarang, tapi mereka bagian pertanahan sudah disuruh kosongkan tempat, ujar Dahlia. Mungkin orang-orang melihat kondisi fisik saya baik-baik saja, tapi di dalam rasanya malu gila, stres. Kami disuruh pindah, sedangkan kami belum dibayar. Kami mau pindah kemana? Dia merasa masyarakat tak banyak dilibatkan dan diberdayakan terkait pembangunan IKN. Pada akhirnya mereka tersingkir dari kampung yang telah mereka tinggali turun-temurun. Dahlia kini hanya bisa pasrah, apalagi ada undang-undang IKN yang mewajibkan presiden selanjutnya meneruskan program ini. Walaupun tidak dilanjutkan, toh tanah kami sudah habis, kata dia. Dahlia sendiri mengaku tidak masalah jika proyek IKN dilanjutkan sepanjang pemerintah memperhatikan nasib masyarakat adat. Nah, itu teman-teman mengenai pemerintahan Jokowi dari awal sampai dia selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.